Selamat datang di video kami. Kali ini, kita akan membahas alasan di balik pembentukan komunitas Aptara, bagaimana kami berusaha untuk menciptakan perubahan positif dalam sistem keuangan global, khususnya melawan ketidakadilan sistem obskura yang ada. Kami juga akan menjelaskan bagaimana komunitas Aptara melawan sistem keuangan yang tidak adil dan bagaimana memenuhi profil bankable yang ditetapkan sistem ini. Kenapa harus melalui pinjaman modal dari bank? Komunitas Aptara percaya bahwa untuk melawan sistem keuangan yang tidak adil, Anda perlu menggunakan strategi yang sama dengan kekuatan yang mengendalikannya, yaitu memanfaatkan pinjaman dan utang secara bijaksana. Dalam filosofi Aptara, Investaris Aptara mengajarkan penggunaan pinjaman bank secara strategis untuk berinvestasi dalam aset nyata seperti tanah, emas, dan cryptocurrency. Bagaimana komunitas Aptara membantu Anda? Kami memberikan pelatihan dan sumber daya untuk membantu Anda meningkatkan riwayat kredit. Kami menyediakan tips dan panduan untuk membangun riwayat kredit yang baik. Menyiapkan dokumen. Pelajari cara menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pinjaman. Mengelola utang dan investasi. Kami mengajarkan cara mengelola utang agar bisa dialihkan menjadi investasi dalam tera, tanah, aurum, emas, dan meijin, cryptocurrency. Memahami profil bankable. Profil bankable adalah kriteria yang ditetapkan oleh bank dan lembaga keuangan untuk menentukan apakah seseorang atau bisnis layak mendapatkan pinjaman atau kredit. Kriteria ini biasanya mencakup pendapatan stabil. Bank mencari individu dengan pendapatan tetap yang dapat diandalkan, seperti gaji bulanan dari pekerjaan tetap. Riwayat kredit baik. Memiliki riwayat kredit yang baik menunjukkan bahwa Anda dapat mengelola utang dengan bijaksana dan membayar kewajiban tepat waktu. Aset yang memadai. Memiliki aset seperti properti atau tabungan yang dapat dijadikan jaminan. Rasio utang terhadap pendapatan. Bank mengevaluasi rasio utang terhadap pendapatan untuk memastikan Anda tidak terlalu banyak berutang. Komunitas Aptara berkomitmen untuk mengedukasi anggota tentang bagaimana memenuhi profil bankable dan memanfaatkan sistem dengan lebih efektif untuk mengakses power yang sama. Kami memberikan pelatihan dan sumber daya untuk membantu Anda meningkatkan riwayat kredit, menyiapkan dokumen, mengelola utang, dan membangun aset serta pendapatan yang stabil. Fractional Reserve Banking dan gelembung ekonomi. Mari kita mendalami lebih dalam mengenai Fractional Reserve Banking. Dalam sistem ini, bank hanya menyimpan sebagian kecil dari uang yang didepositokan dan meminjamkan sisanya. Proses ini menciptakan gelembung ekonomi dan inflasi. Contoh perhitungan Fractional Reserve Banking. Untuk memahami bagaimana uang diciptakan melalui utang, mari kita lihat contoh berikut dengan rasio cadangan minimum sebesar 10%. Orang A menyimpan Rp10 juta di bank 1. Bank 1 menyimpan 10% dari uang tersebut, Rp1 juta, sebagai cadangan dan meminjamkan sisa 90%, Rp9 juta, kepada orang B. Orang B menyimpan Rp9 juta di bank 2. Bank 2 menyimpan 10% dari uang tersebut, Rp900.000. Sebagai cadangan dan meminjamkan sisa 90%, Rp8.1 juta, kepada orang C. Orang C menyimpan Rp8.1 juta di bank 3. Bank 3 menyimpan 10% dari uang tersebut, Rp810.000, sebagai cadangan dan meminjamkan sisa 90%, Rp729 juta, kepada orang D. Jumlah total uang yang tercipta dari uang asli Rp10 juta di seluruh sistem adalah Rp10 juta plus Rp9 juta plus Rp8.1 juta sama dengan Rp27 juta. Ini menunjukkan bagaimana Fractional Reserve Banking memungkinkan penciptaan uang baru dari utang, dengan total uang yang tercatat menjadi Rp27 juta meskipun hanya ada Rp10 juta uang asli di sistem. Dampak global Fractional Reserve Banking. Bayangkan jika fenomena ini terjadi secara bersamaan di ratusan bank di seluruh dunia. Setiap bank mencetak uang baru dari utang, dan ini menyebabkan ilusi kekayaan yang semu. Uang yang tercipta dari utang ini meningkatkan angka kekayaan yang tercatat di buku bank, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh aset real yang cukup.
Dengan penciptaan uang yang tidak terduga, inflasi meningkat secara signifikan. Harga barang dan jasa naik, dan daya beli uang fiat kita turun dalam skenario global. Inflasi ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat merusak perekonomian secara keseluruhan. Karena nilai uang kita secara sistematis tergerus ketika banyak orang menarik uang mereka secara bersamaan. Bank menghadapi krisis likuiditas. Hal ini bisa menyebabkan likuidasi dan ambruknya banyak bank, karena mereka tidak memiliki cukup cadangan untuk memenuhi permintaan penarikan. Ini adalah contoh nyata bagaimana sistem perbankan terpusat dapat menyebabkan krisis ekonomi yang merugikan rakyat banyak. Ketidakadilan dan manipulasi sistem obskura seringkali tidak adil karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan kekuatan hutang untuk menambah kekayaan dari aset utang. Piutang bank adalah utang yang diberikan oleh bank kepada individu atau perusahaan, dan ini dianggap sebagai aset oleh bank. Namun, sistem ini hanya menguntungkan mereka yang sudah memiliki akses ke modal dan sumber daya, sementara banyak orang yang tidak bankable atau memiliki latar belakang kurang beruntung terabaikan. Sebagai contoh, orang A menabung di bank, orang B meminjam dari bank dan menabungkan uang tersebut di bank lain, dan seterusnya. Bank-bank ini mencatat uang yang sama berulang kali sebagai aset pinjaman, menciptakan gelembung ekonomi yang tidak adil. Namun, kita telah memiliki perisai untuk melawan ketidakadilan sistem obskura. Hukum di banyak negara menyatakan bahwa utang adalah masalah perdata, bukan pidana. Orang yang gagal bayar utang tidak dianggap sebagai kriminal dan tidak dapat dikenakan hukuman pidana. Ada ketentuan yang jelas tentang batasan bunga, denda, dan cara penagihan, termasuk larangan penggunaan kekerasan, penyebaran data pribadi, atau pemaksaan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, tagihan akan ditangani melalui desk collection dalam waktu 3 bulan pertama, dan jika perlu, melalui debt collector lapangan dalam 4-6 bulan. Setelah 6 bulan, penagihan langsung dilarang dan hanya bisa dilakukan blacklist di data SLIK agar tidak bisa meminjam lagi di bank. Ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua rakyat untuk mengakses modal dari bank, meskipun mereka tidak memiliki privilege seperti latar belakang keluarga kaya atau status bankable seperti karyawan dengan pendapatan tetap. Peran komunitas Aptara adalah untuk mengedukasi bagaimana setiap Aptarami dapat menjadi bankable dan memenuhi kebutuhan sistem obskura. Semua orang memiliki satu hal yang sama, yaitu ide kependudukan yang kami sebut sebagai jiwa. Ini adalah alat yang dapat digunakan untuk memastikan akses yang lebih merata ke modal dan kesempatan finansial. Strategi Good for Stop kami juga mengedukasi Anda mengenai strategi Good for Stop, profil bankable, membangun profil bankable dengan skor baik agar Anda mendapatkan banyak peluang pinjaman dari berbagai bank. Mengalihkan beban penurunan nilai uang ke sistem obskura, saat Anda mencapai titik tertinggi dalam pinjaman, Anda dapat melakukan stop untuk mengalihkan beban akibat inflasi kepada bank pemberi pinjaman. Strategi jeda. Stop di sini bukan berarti tidak bayar hutang, gagal bayar. Ini adalah strategi untuk menghentikan beban bunga dan penurunan nilai uang sementara, memberikan waktu untuk fokus pada pengelolaan investasi dalam aset nyata. Aptarami bertanggung jawab atas hutang dan akan membayar di waktu yang tepat yaitu di 10 tahun mendatang saat nilai hutang sudah turun nilainya sesuai keadaan inflasi yang menurunkan nilai uang setiap tahun. Manfaat dari stop dengan metode ini, Anda mendapatkan time out atau jeda waktu yang berharga untuk memaksimalkan investasi Anda dalam tanah, emas, dan kripto. Ini secara otomatis mengurangi jumlah utang Anda akibat inflasi. Selama periode ini, nilai aset nyata Anda akan meningkat, dan Anda dapat melunasi utang dengan lebih mudah di masa depan. Setelah pelunasan seluruh hutang hanya perlu 2 tahun, nama baik Anda, skor kredit, Anda pulih dari blacklist sistem obskura,
Anda akan lebih mudah mengakses pinjaman lebih besar di masa depan dan bisa memainkan permainan yang lebih tinggi di sistem perekonomian masyarakat dan mampu melakukan lebih banyak hal yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Teknologi Meijin sebagai alternatif teknologi cryptocurrency. Meijin menawarkan alternatif selain sistem perbankan terpusat. Dengan Meijin, Anda dapat mengelola kekayaan Anda secara lebih transparan dan aman tanpa bergantung sepenuhnya pada sistem obskura. Ini adalah langkah menuju kemerdekaan finansial yang lebih adil. Meijin Crypto dan Blockchain. Komunitas Aptara memanfaatkan teknologi Meijin dan blockchain terdesentralisasi untuk mendigitalisasi emas dan tanah secara transparan dan aman. Cryptocurrency Meijin memudahkan transaksi di ekosistem komunitas kami, memberikan akses ke keuangan yang lebih adil dan efisien. Teknologi blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat dimanipulasi dan menjaga keaslian bukti kepemilikan aset nyata seperti Terra, tanah, dan Aurum, emas, yang telah didigitalisasi menggunakan NFT, Non-Fungible Token. Meijin juga berfungsi sebagai store of value di mana semua anggota yang menyimpan lebih banyak Meijin sebagai aset digital akan mendapatkan pertambahan nilai aset setiap tahunnya. Sistem yang digunakan Meijin adalah Proof of Stake. Jumlah suplinya pun terbatas dan setiap 1000 hari akan ada halving session di mana jumlah Meijin yang akan dilepas ke market berkurang 50%. Semakin besar jumlah komunitas Aptara maka value dari digital aset Meijin meningkat karena jumlah supply yang terbatas. Koperasi sebagai landasan ekonomi. Komunitas Aptara mengembalikan nilai luhur ekonomi yang berasal dari Indonesia, yaitu koperasi. Koperasi memiliki sejarah panjang dalam mempromosikan keadilan ekonomi dan solidaritas. Dalam komunitas Aptara, koperasi adalah wadah anggota berkumpul untuk melakukan simpanan awal dan dapat mengakses pinjaman dengan transparan. Teknologi blockchain dan cryptocurrency Meijin berfungsi sebagai alat untuk mempermudah proses pencatatan dan transaksi, memastikan bahwa setiap anggota koperasi memiliki akses ke sistem yang adil dan efisien. Akses tanpa batas dan keadilan. Dengan blockchain, akses ke sistem kami tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Siapapun dapat bergabung menjadi Aptarami dan memanfaatkan semua akses keanggotaan, mulai dari investasi dalam aset nyata hingga memanfaatkan teknologi Meijin untuk transaksi. Yang paling penting, saat protokol ini sukses, setiap anggota akan menerima sisa hasil usaha setiap tahun, berpotensi membuat para Aptarami bebas secara finansial. Dengan edukasi yang tepat dan dukungan dari komunitas Aptara, Anda bisa memenuhi profil bankable dan mencapai tujuan finansial Anda. Bergabunglah dengan komunitas Aptara dan manfaatkan filosofi kami serta teknologi Meijin untuk melawan ketidakadilan sistem perbankan untuk mencapai kemerdekaan finansial yang sebenarnya. Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk terus mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.